Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita beli dengan uang, yang tidak bisa kita raih dengan kekayaan. Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita tukar dengan kekuasaan, kemuliaan. Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita raih dengan kepandaian, dengan teknologi tinggi. Assalamualaikum saudaraku, salam sejahtera. Di zaman sekarang ini, orang menyebutnya sebagai zaman modern. Orang menyebutnya sebagai zaman teknologi. Bahkan ada yang mengatakan, terutama kaum-kaum muda, sebagai zaman milenial. Di zaman yang seperti ini, kadang-kadang ada yang berpersepsi aneh ketika masih ada orang yang membahas tentang zikir, membahas tentang ilmu zikir, membahas tentang ilmu sepuh untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Terasa aneh, karena sekarang ini zamannya kita berlomba-lomba untuk menata dunia. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang serba berkecukupan. Menata hidup, agar hidup ini terasa nikmat, terasa enak, terasa nyaman. Makanya sudah tidak saatnya ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu sepuh atau ilmu kasampurnan atau ilmu mendekatkan diri pada Tuhan, atau sederhananya adalah ilmu zikir. Pada sudut pandang tertentu mungkin itu sepertinya benar, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Di perputaran roda zaman yang sekarang ini, memang tidak salah kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang ini. Akan tetapi, kalau kita benar-benar menyadari di saat sekarang ini banyak manusia mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan pengaruh yang besar, mengandalkan teknologi, mengandalkan ilmu pengetahuan, pemahaman yang banyak. Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita beli dengan uang, yang tidak bisa kita raih dengan kekayaan. Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita tukar dengan kekuasaan, kemuliaan. Ada satu titik kebahagiaan yang tidak bisa kita raih dengan kepandaian, dengan teknologi tinggi. Padahal manusia secara alami, secara sifat dasar kemanusiaan, manusia selalu menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Satu titik kebahagiaan itu adalah kebahagiaan rohani. Rohani adalah pengejawahan tahan dari keadaan ruh. Dan kesadaran ruh, itulah yang disebut jiwa. Kebahagiaan rohani tidak dapat kita raih hanya dengan bermodalkan apa yang ada di dunia ini. Walaupun mungkin dalam sudut pandang tertentu itu memang perlu, karena sekarang kita hidup di dunia. Tapi yang
Jarang kita sadari bahwa roh ini adalah dari Allah, dari hembusan daya hidup Allah. Roh ini akan bahagia apabila dia selalu dekat dengan Allah, selalu merasakan menyambung dengan Allah, selalu sadar dengan Allah, sadar dengan Tuhan, menyambungkan rasanya dengan Tuhan, dan selalu merasa bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan roh yang tidak bisa kita beli dan kita tukar. Cukup hanya dengan dunia dan seisi. Roh ini akan mencapai titik kebahagiaan kalau dia bisa menyambung dengan Sang Maha Awal, Sang Maha Akhir, awal dan akhirnya, kemana roh akan memperjalankan diri dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ketika hidup di dunia ini, selalu bersama Allah. Ada satu teori dari para alim, para pelaku kearifan rohani, bahwa sebesar apapun kekayaanmu, setinggi apapun kemuliaanmu, sehebat apapun kuasamu, sehebat apapun ilmu pengetahuanmu, setinggi apapun teknologimu, hidup tidak akan terasa indah kalau tidak dekat dengan Tuhan. Hidup ini tidak akan terasa indah kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ketika kita jauh dengan Tuhan kita akan dekat dengan sifat hewan. Hewan selalu dekat dengan kerakusan, ketamakan, kecongkakan, suka bergesekan, suka bertabrakan, suka berperang, dan suka berebut. Ketika sifat hewan ini muncul dan ada dalam diri kita, maka kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, dan kecukupan yang ada dalam diri kita akan terasa kurang dan kurang. Maka jiwa kita isinya adalah rasa kurang. Disitulah keindahan hidup tidak maksimal. Walaupun mungkin orang memandang betapa enaknya orang itu hidup penuh harta, penuh kemuliaan, dia selalu berkecukupan. Kita punya sifat nafsu, bahwa nafsu itu sukanya bosan. Jangan dikira orang yang selalu enak itu tidak merasakan kebosanan. Kadang mereka bosan. Hidup itu kadang kurang, kadang berlebih, kadang berkecukupan. Hidup ini kadang bermasalah, kadang tidak bermasalah. Itulah indahnya, itulah seni hidup. Keindahan yang sejati dalam hidup ini adalah rahmat Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka akan dibukakan rahmat kepadanya. Orang yang jauh dengan Tuhan, selain mendapatkan sifat hayawani atau sifat seperti hewan tadi, mereka akan dekat dengan sifat syaitoniah. Sifat syaitoniah adalah daya-daya buruk, daya-daya negatif yang muncul dalam dirinya sebagai akibat dari jauhnya sang jiwa, jauhnya sang pribadi dari Allah. Sifat syaitan ini adalah sumber kekufuran, sumber kedurhakaan manusia dengan Tuhannya. Lama-lama dari kerakusan, ketamakan, kesombongan dari sifat hewan yang manusia miliki, lama-lama
dengan sifat syaitan akan muncul satu sifat negatif yang membuat hilangnya yang disebut sifat bijaksana, sifat welas asih. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mensyahadatkan diri kita, mensyahadatkan diri kita di alam ruh, di alam kurbah. Alastu birabbikum, kita menjawab bala syahidna. Sebetulnya dengan sifat kasih sayangnya Allah, Allah itu mengingatkan, silahkan datang ke dunia dan ingat, engkau boleh mengambil apa yang kau mau di dunia ini, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kekuatanmu, agar engkau berkecukupan. Tapi ingat, aku adalah Tuhanmu. Itu sesungguhnya Allah mengingatkan bahwa dari sifat jalalnya Allah, kemuliaannya Allah, jamalnya Allah, kesempurnaan Allah, dan jamalnya Allah, keindahannya Allah, kamalnya Allah, kesempurnaannya Allah, yaitu sifat jalal, jamal, dan kamal, kemuliaan, kesempurnaan, dan keindahan itu hanya milik Allah. Kita tidak akan menemukan kemuliaan hidup di dunia ini, tidak akan menemukan keindahan hidup di dunia ini, tidak akan menemukan kesempurnaan, kebahagiaan sebagai manusia di dunia ini kalau kita jauh dengan Allah dan sifat jalal, jamal, dan kamalnya. Itulah saudaraku mengapa saya selalu membahas tentang zikrullah, tata cara zikir, tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu memang hal yang perlu kita tata, perlu kita anyam agar kita tidak pernah lepas dengan Allah. Itu adalah satu jalan agar hidup ini menemukan satu kenikmatan, keindahan, kesempurnaan, kemuliaan. Dan itu datang hanya dari Allah, tidak dari yang lain. Saudara-saudara yang saya muliakan, sekarang adalah zaman modern, zaman teknologi, zaman milenial katanya. Dan ada satu persepsi, satu anggapan bahwa orang-orang yang bertarekat, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang sembarangan menata dunia. Bukan. Di zaman milenial ini adalah zamannya orang-orang yang bertarekat tapi tetap bekerja keras menata dunia. Tetap bekerja keras untuk mengkondisikan dunia agar tidak mengganggu dirinya untuk selalu menyambung rasa dengan Allah. Orang-orang bertarekat di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang tetap bekerja keras menata dunia, orang-orang yang bekerja keras menata kekayaan, menata kemuliaan, menata kekuasaan, dan menata apapun, tapi tidak pernah memutuskan rasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertarekat di zaman sekarang ini bukan orang malas, bukan orang yang sembarangan menata dunia, bukan orang-orang yang mentalak dunia. Orang-orang yang benar-benar menata dunia, kemudian kalau mereka berlebih, bisa berbagi pada orang lain. Ketika mereka punya kekuasaan, bisa melindungi orang yang lemah. Ketika mereka mempunyai kemuliaan, bisa memuliakan manusia-manusia lain. Dan bisa memuliakan hidup dan kehidupan di dunia ini. Hidup dan kehidupan di dunia ini, golongan yang paling kuat adalah manusia. Karena dia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Bagaimana kita manusia akan menjadi khalifah, penata, dan penjaga bumi ini?
apabila kita selalu dirasuki sifat hayawaniyah seperti hewan, syaitaniyah seperti syaitan. Makanya ketika menjadi pemimpin mereka korup, ketika menjadi seorang ulama mereka suka ribut, ketika menjadi orang kaya mereka memamerkan kekayaannya, ketika mereka mempunyai kemuliaan menghinakan yang lainnya. Itu sesungguhnya merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan itu adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya diciptakan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah bagi pribadinya, khalifah bagi keluarganya, khalifah bagi masyarakat, khalifah bagi kehidupan bernegara, khalifah bagi hidup dan kehidupan di alam semesta ini, langit, bumi, seisinya. Mereka membawa cahaya menjadi pencerah di alam semesta ini, penerang di alam semesta ini, sebagai khalifatullah yang amanah atas apa yang dititahkan kepadanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, di zaman sekarang ini, kita justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus benar-benar tahu bagaimana tata cara mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Karena begitu banyak teknologi-teknologi yang secara tidak kita sadari merusak mentalitas generasi kita. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang secara kita tidak sadar juga akan merusak harkat dan martabat kemanusiaan kita. Dari globalisasi dan dengan kebebasan teknologi komunikasi luar biasa, kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita akan terjebak yang namanya unsur-unsur kerusakan. Kalau kita rusak, maka kita akan menghiasi dunia ini dengan energi-energi kerusakan. Seperti itulah saudaraku, kenapa saya selalu membahas tentang zikir dan zikir. Selalu membahas tentang bagaimana kita dekat dengan Allah. Bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya mengajari, bukan. Ini supaya menjadi satu balancing, satu penyeimbang, bahwa energi rohani itu pun perlu kita gugah dan kita tumbuh kembangkan di alam semesta ini, bil khusus di Nusantara ini. Kurang lebihnya mohon maaf saudaraku, dan semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.